إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini insyaallah kita akan mengambil bab baru dari kitab tauhid, ya, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ad-du'a bab menyeru, mengajak atau mendakwahkan kepada syahadat alla ilaha illallah. Kata syekh kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sangat indah penyusunan bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena bab pertama adalah wajibnya tauhid, bab kedua adalah keutamaan tauhid dan dosa yang terampunkan oleh tauhid, bab ketiga adalah yaitu barang siapa yang mewujudkan tauhid dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang keempat, bab takut terhadap syirik. Nah, ini semua empat bab ini adalah tauhid untuk diri pribadi. Maka kata Syekh kita, Syekh Ibnu Utsaimin, pengarang membawakan bab yang kelima adalah untuk mendakwahkan tauhid kepada orang lain yang dia merupakan syarat kesempurnaan seorang individu manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali empat, illal ladzina amanu. Pertama, kecuali orang-orang yang berilmu, karena tak mungkin dia beriman tanpa berilmu, ilmu iman. Yang kedua, wa amilus shalihat, yaitu mengamalkan ilmunya menjadi amal yang soleh. Kalau benar ilmu dan amalnya, pasti ada unsur yang ketiga, otomatis dia terpanggil. Apa itu? Wa tawasau bil haq, yaitu dia berwasiat, berpesan, berdakwah dengan kebenaran yang telah ada pada dirinya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Masya Allah, bahwa pembawaan pengarang bab yang kelima setelah empat bab ini adalah min ahsani ma yakun fit tabwib, sangat bagus sekali dalam pembuatan urutan bab-babnya. Artinya setelah kita tadi ada empat bab untuk diri pribadi, itu belum sempurna kamu bertauhid kecuali kamu wajib berdakwah dengan tauhid untuk orang lain. Karena tidak mungkin seseorang yang hak, kata Syekh Ibnu Utsaimin, benar ilmunya, hak dan benar amalnya, tak mungkin dia diam terhadap saudara-saudaranya yang menyelisihi itu. Pasti dia
tergerak untuk mengingatkan, mendakwahkan, menyampaikan. Ya, wa tawasau bil haq, pasti nanti ya ada rintangan dan hambatan dalam dakwanya. Tidak ada orang yang peduli, bahkan mungkin dituduh kamu ini ya ilmu belum sampai dan seterusnya. Ya seperti Nabi dituduh dan seterusnya. Maka wa tawasau bis sabri, yang keempat mesti memiliki senjata yang keempat, sabrun jamil, sabar yang indah sampai wafat. Kan begitu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ingat bahwa bab yang kelima ini ya, setelah 4 bab ini adalah bab yang mesti juga kita pahami betul. Kemudian tentu kita berupaya untuk mengamalkannya sesuai yang diarahkan oleh ya buku ini, yaitu buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa babnya? Ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, mengajak, menyeru, berdakwah kepada syahadat alla ilaha illallah. Wa qaulillahi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Ya, jadi dalam ayat ini Allah mengajari Nabi kita Muhammad, apa kata Allah? Katakan Muhammad, ini jalanku. Ya, ini jalan Nabi Muhammad. Yang mana jemaah? Ad'u ilallah. Seperti apa jalan Nabi Muhammad? Kata ulama nahu, ad'u itu adalah hal. Hal itu artinya kondisi dari ku tadi. Ku tadi, yang tadi ini adalah jalanku. Seperti apa kondisi jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah. Ya, yaitu kondisi jalan Nabi Muhammad itu selalu mengajak, selalu menyeru, selalu berdakwah. Apa syaratnya jemaah? Pertama adalah ilallah, yaitu kepada Allah. Jadi dakwah tidak akan sukses kecuali dengan 2 syarat. Syarat pertama apa? Ilallah. Apa arti ilallah? Kepada Allah, berarti ikhlas, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi ilallah di situ adalah syarat pertama untuk dakwah yang hak, bukan kepada selain Allah. Maka seorang dai yang mukhlis, yang ikhlas dalam berdakwah, maka dakwahnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin mensyarah ayat ini, adalah kepada Allah. Sampai umpamanya ya orang tidak menerima dakwahnya, umpamanya kalau dia marah karena tidak diterima dakwahnya dia, maka dia belum mukhlis. Tapi kalau dia sedih dan marah karena sudah benar hak yang telah terang di depan matanya, tidak dia terima, sedih dia, itu mukhlis. Jadi seorang dai, dia tidak terlalu perhatian terhadap dirinya, ya, tapi lebih kepada apa yang dia pikul dan dia bawa, begitu. Artinya kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksudnya, tujuannya, visi dan misi dalam berdakwah adalah ilallah, menyampaikan orang kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada diri dia. Maka kalau ada orang berdakwah terus dia marah-marah, tidak dijawab dakwanya, kata Syekh, itu bukan seorang dai yang mukhlis, bukan seorang dai yang ikhlas. Seorang dai yang ikhlas, kata beliau, ilallah, dakwanya adalah ikhlas kepada Allah, menyampaikan orang mengenali Allah, mengenali jalan Allah, mengenal hak. Maka dia tidak bersedih mau banyak atau sedikit, jalan terus. Itu salah satu tanda seorang dai yang telah dibekali oleh Allah, diberi taufik oleh Allah dengan sifat apa? Ikhlas ilallah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahkan dia sampaikan hak tadi, tak satu pun orang menyambut. Kalau sudah hak tuh Pak, jamaah, tapi nggak ada satupun yang menyambut, itu kalau nggak kuat-kuat jiwa si dai itu, dia bisa putus asa. Tapi seorang dai yang mukhlis, walaupun nggak ada satupun, nggak ada masalah bagi dia. Seperti Nabi Ibrahim
gagal total di tempat negeri asalnya, ayahnya pun tidak terima, pindah hijrah ke tempat lain, begitu, gak putus asa. Kenapa? Karena dia yakin di atas hak, ya. Sehingga di hadis sebelumnya telah kita lewati, kata Syekh Ibnu Utsaimin, uridat alayyal umamu, kata Nabi Muhammad, dalam mimpiku diperlihatkan umat-umat di padang mahsyar, ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, aku melihat dalam mimpiku ada nabi, bersamanya pengikutnya cuma pengikut yang hitungannya nggak sampai 10 atau nggak sampai 20. Rahab, ya. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, ada nabi, pengikutnya nanti cuma 1 atau 2 orang pengikut. Allahu Akbar. Wa ra'aitun nabiyya wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Subhanallah. Ada nabi, kata Nabi Muhammad, tak seorang pun pengikut. Nabi salah dia, lanjut terus sampai mati. Subhanallah. Ini kalau memang nggak kuat pada si dai-nya, ya udah tutup dia dakwanya. Tapi kalau dai yang ikhlas, kata Syekh Ibnu Utsaimin, seperti Nabi tadi, tak seorang pun yang mengikuti, jalan terus. Karena dia tidak perhatian, tidak menjadi keinginannya, niatnya, visi dan misinya ada pengikut atau tidak ada pengikut, tapi adalah apa? Menyampaikan al-haq, ya, atau menyampaikan, ya, Allah, menyampaikan jalan Allah, ad'u ilallah. Sedangkan hari ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin di syarah, ya, kita temukan bahwa banyak, ya, dai sesat, ini terutama dai-dai yang sudah terpengaruh oleh dunia. Kadang dia mengajak kepada dirinya mencari popularitas, ya, dan seterusnya. Ketika, ya, orang berpaling dari dia, habis dakwanya. Ini tentu kita jangan tertipu dengan dai yang seperti itu. Kemudian juga ada dai, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dai al-hukumah, ya, du'atud dhalal, kata beliau. Apa? Yaitu mengajak kepada ruasanya, kepada pemimpinnya. Artinya dia walaupun mungkin konsekuensinya membalik fakta, yang hak dia tahu tapi dia tutupi, dia sampaikan sebaliknya. Kenapa? Karena ingin mengejar dunia di sisi apa? Pemimpin. Sedangkan dai yang benar, kata Syekh, adalah du'atul millah, yaitu dai yang mengusung agama, ya, bukan du'atu yang tadi, ya, demi dunia. Justru kadang-kadang dia sudah terfitnah, membolak atau membalik, ya, 180 derajat, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Dan seorang dai yang ikhlas tadi, kata Syekh Utsaimin, seperti Nabi, seorang diri dibangkitkan, ini menunjukkan apa? Dia harus terus berdakwah. Dakwanya harus jalan terus. Karena kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya dai itu cemen, mental kerupuk, ya, tidak ada pengikut, udah selesai dakwanya, lama-lama kebatilan yang ada di situ, maka yang harusnya kebatilan itu disampaikan itu batil, berhenti dah ini tadi, akhirnya lama-lama dikira al-haq, batil menjadi al-haq, al-haq menjadi apa? Al-batil, dan itu bahaya. Maka kalau tidak ada dakwah, itu bahaya. Orang banyak mengira itulah al-haq. Maka tadi Nabi dibangkitkan sendiri, nggak apa-apa, hujjatullah tegak. Semuanya mengingkari, berarti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berhenti Nabi seorang diri tadi untuk berdakwah, maka tidak akan tegak hujjatullah. Orang bilang nanti apa? Kami nggak tahu, ya Allah. Karena udah waktu lama orang mengerjakan seperti itu, nggak ada yang mengingatkan. Maka seorang dai yang mukhlis apa? Dia bukan, ya, kepada ila nafsi, bukan berdakwah kepada diriku, bukan berdakwah kepada raisi, pemimpinku, atau ila jamaati, kepada kelompokku, tidak. Ad'u ilallah, berdakwah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kita harus cari itu, garis bawah itu. Syarat pertama, dakwah yang hak. Syaratnya apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ikhlas, yaitu berdakwah ke jalan Allah, berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada agama Allah, berdakwah kepada la ilaha illallah, tentunya yang terbesar, yang utama, yang asasi dan mendasar dari syariat Allah adalah la ilaha illallah. Nah, ingat, ini syarat pertama, kata Syekhuna Syekh Ibnu Utsaimin, untuk mengenali dakwah itu, ya, dakwah yang hak, atau mengenali dai itu dai yang ikhlas atau tidak. Syarat yang kedua, ya, ala basiratin,
Katakan Muhammad, inilah jalanku. Yang kondisi jalan hidupku itu adalah aku senantiasa berdakwah kepada Allah, ya, ala basiratin, di atas ilmu. Ini syarat kedua. Ya, syarat kedua, ya, dakwah yang hak itu syaratnya adalah di atas ilmu, jamaah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, maksud ala basiratin ini bukan hanya dakwah di atas ilmu. Tapi sebelum dakwah tadi kita baca di Al-Asr, ada langkah yang kedua, ibadah di atas ilmu. Di atas itu Pak, ini buku di atas meja. Berarti apa? Dakwah di atas ilmu. Ya, maka ada tahap pertama, di bawahnya ilmu, kemudian ibadah, kemudian dakwah. Maka ala basiratin ini Nabi Muhammad itu berdakwah di atas ilmu. Seorang dai yang ikhlas juga, sebelum dia berdakwah, dia telah beribadah dengan apa yang dia dakwakan. Karena seorang dai yang tidak mengamalkan apa yang dia dakwakan, maka terancam dengan ancaman keras. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang amat besar di sisi Allah, kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan. Wal iyadzu billah. Ini dai-dai yang terancam oleh perkataannya, namun dia menyelisih dalam perbuatannya. Maka jalan Nabi Muhammad, aku senantiasa berdakwah kepada Allah, ikhlas. Yang kedua, ala basiratin, dakwahku di atas ilmu. Kata Syekh, jangan lupa bahwa dakwah saja tanpa diamalkan sebelumnya, itu dai yang keliru. Dai yang benar adalah dia di atas ilmu. Apa? Ibadahnya. Berarti ilmu dulu, kemudian ibadah lahir dari ilmunya, kemudian barulah tadi Al-Asr pun sesuai tahapnya apa? Berdakwah. Ya, maka kata Syekh Utsaimin diingatkan, ala basiratin, maksud Allah sebelum berdakwah kita amalkan dulu sebelum mengajak orang kepada apa yang kita dakwain. Karena ada hadis banyak sekali, seorang yang disiksa dalam api neraka, orang-orang mengitarinya, kemudian tercabik-cabik ususnya, keluar dari perutnya. Orang kasihan, fulan, dulu Anda di dunia mengingatkan kami, melarang kami dari yang mungkar, menyuruh kami kepada yang ma'ruf. Kok kamu sekarang sama dengan kami di sini? Maka dijawab oleh dia, iya, dulu saya katakan itu, namun saya yang menyuruh untuk kepada ma'ruf saya nggak kerjakan. Saya mencegah dari yang mungkar kalian semua, tapi saya yang melanggar. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari itu. Maka kata Allah, kondisi dakwah dan ibadah Nabi Muhammad adalah ala basiratin. Maka syarat yang kedua untuk menjadi dai yang mukhlis, untuk mengenali dakwah yang hak, syarat kedua adalah setelah dia ikhlas, harus di atas ilmu. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang dai, tentu yang dia ilmui pertama dalam dakwanya adalah hukum Allah, hukum agama Allah, hukum syariat Allah. Dia tahu sedikit banyaknya apa yang akan dia sampaikan, hukum Allah benar seperti itu adanya. Dia harus tahu ilmunya, harus tahu ayatnya, tahu apanya, hadisnya, tahu dalilnya. Dia mengetahui hukum Allah, kemudian juga hendaknya dia tahu mengilmui, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu hal itu keadaan, kondisi audien. Maka Nabi Muhammad dulu bercorak, beraneka ragam, berbeda-beda dalam mengajak atau mengingatkan orang berdasarkan kondisi yang diingatkan, kondisi mad'unya. Ada kadang-kadang dengan motivasi, kata Syekh, ada kadang-kadang dengan gertak, motivasi tasji', targhib, seperti dikatakan di sini, man qatala qatilan falahu salbu. Siapa yang nanti perang berhasil membunuh lawannya, maka apa yang dia ambil, dia lucuti dari tentara kafir yang dia bunuh, itu hak dia. Nah, itu contohnya apa? Berarti motivasi untuk orang yang tadi pemalas perang supaya mau perang. Begitu. Ada orang pemarah-pemarah, beri aku wasiat ya Nabi. Apa kata Nabi? Jangan marah. Tambah lagi Nabi, kata Nabi, jangan marah. Tambah lagi Nabi, pesan berikutnya, jangan marah, enggak ada yang lain. Ausini qala la taghdab. Ausini qala la taghdab. Qala ausini qala la taghdab. Ini menunjukkan apa? Nabi memahami apa?
kondisi audien. Nah, makanya Nabi bilang dalam hadis berikut yang kita baca, ya, di bab ini, bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu wahai Muaz, ya, akan berhadapan dengan satu kaum ngerti kitab samawi. Nah, artinya Nabi diberitahu oleh Jibril, kata Syekh Ibnu Utsaimin, atau Nabi telah mengecek, ya, mensurvei seperti apa, ya, masyarakat yang akan didatangi oleh dai-nya ini. Nabi mengirim dai bernama siapa? Muaz bin Jabal dan, ya, Abu Musa al-Asy'ari. Muaz ke San'a, ibu kota Yaman yang sekarang, kemudian Abu Musa al-Asy'ari ke Aden dan sekitarnya. Maka Nabi ingatkan Muaz, kamu Muaz akan berhadapan dengan suatu kaum dari ahlil kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Mereka diberi oleh Allah apa? Kitab dari langit. Yahudi adalah apa? Taurat. Sedangkan Nasrani apa? Injil. Artinya mereka punya sesuatu pengetahuan. Kamu harus, ya, lebih bersiap lagi untuk itu. Nah, begitu. Artinya Nabi Muhammad mengingatkan dai yang dia utus ini bernama sahabat mulia Muaz bin Jabal ini untuk kamu bersiap dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum mendakwahi mereka. Artinya apa kata Syekh Utsaimin? Ala basiratin, ya. Saya, kata Nabi Muhammad, diajar oleh Allah, kondisi saya berdakwah kepada Allah ikhlas, kemudian di atas ilmu mengilmui hukum Allah. Yang kedua, mengilmui kondisi apa? Audien dakwah, kondisi audien atau pasien atau semacam objek dakwah, begitu, ya. Itu kondisi mad'u kata orang hari ini. Orang yang kita dakwah itu sedikit banyaknya kita carilah info seperti apa kondisinya, apakah awam, nol, besar semuanya, atau di atas itu menengah, atau mungkin banyak syubhat. Siap nggak kita itu? Maka hari ini, ya, banyak ustadz kita, bahkan syekh kita, Syekh Albani pernah juga mengingatkan kita, jangan berani-berani menjawab debat, ya, setiap orang. Takutnya nanti kita terdiam, yang disampaikan pasti syubhat, tapi kita tidak bisa menjawab syubhat kerancuannya. Waliyazubillah. Maka Syekh Utsaimin bagus sekali mengingatkan kita perlu belajar lebih banyak terlebih dahulu sebelum memang terjun ke medan dakwah, terutama, ya, dakwah yang begitu sudah besar, ada tanya jawab, apalagi ada, ya, meja diskusi atau debat. Waliyazubillah. Kalau kita tidak siap, nanti boleh jadi Allah dan Rasulnya didustakan oleh sebab kita, ya, oleh sebab kita. Kemudian yang ketiga, ala basiratin, di atas ilmu, yaitu mengilmui as-subul, kata Syekh, jalan-jalan atau cara-cara, trik-trik yang dengan itu, ya, orang akan sampai kepada al-haq. Maksudnya kata beliau al-hikmah. Jadi seorang dai harus memiliki kebijaksanaan. Tidak ada al-hikmah dan kebijaksanaan yang lebih sempurna melebihi kebijaksanaan yang dipetik dan diambil dari, ya, perkataan Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa al-hikmah maknanya apa? Sunnah. Al-hikmah artinya apa? Hadis. Maka kita harus banyak interaksi dengan ilmu hadis. Kalau kita ingin berdakwah menghadap orang banyak, kita harus tahu bagaimana Nabi dulu, ya, hikmahnya, hadis beliau, perkataan beliau, sikap beliau, dan seterusnya. Bagaimana beliau menghadapi Arab Badui, bagaimana beliau menghadapi sahabatnya, ada saat keras, ada saat lembut, dan seterusnya. Ini kata Syekh Utsaimin adalah ala basiratin. Aku senantiasa berdakwah kepada Allah ikhlas, kemudian di atas ilmu, ya. Bukan hanya sekedar kata Syekh mengilmui hukum Allah saja, tidak cukup. Tapi harus ada tambahan tadi apa? Dua tambahan tadi. Pertama, yaitu mengilmui kondisi si mad'u, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kedua, mengilmui, ya, hikmah, cara-cara, trik-trik, ya, yang pas, ya, yang bisa diterapkan untuk mendakwahi mad'u atau audien tadi, bisa dipelajari dari potret dan sirah perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, Muhammad ini adalah jalanku. Aku senantiasa berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang yang mengikutiku, ya.
Jadi kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang benar dalam pengikutan kita kepada Nabi Muhammad, dakwah kita tadi dua syaratnya. Pertama ikhlas, jangan pernah kita keluar dari itu. Yang kedua syaratnya apa? Ilmu. Siapa yang berdakwah dan beribadah ikhlas dan di atas ilmu itu, kata Rasulullah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang yang demikian itu, amin. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Allah mengajari Nabi Muhammad untuk mengucapkan kalimat ini, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Maha suci Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksudnya maha suci Allah dari aku dari aku berdakwah kepada selain Allah, berdakwah kepada diri pribadi, berdakwah kepada tadi popularitas. Maha suci Allah dari aku berdakwah kepada kelompok umpamanya kan, sehingga Nabi pernah suatu ketika mendengarkan dua sahabat bantah-bantahan. Satu bilang, dua sahabat mulia, satu dari Muhajirin, satu dari Ansar. Yang Muhajirin bilang, karena fanatik dengan Muhajirinnya, ya lal muhajirin, kata dia, alangkah nikmatnya jadi orang Muhajirin. Dibalas oleh orang Ansar, ya lal ansari, lebih nikmat lagi jadi orang Ansar. Nabi langsung bangkit, kata Nabi SAW, ada watal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apa kalian masih memakai slogan-slogan jahiliyah kebodohan itu? Sedangkan saya masih hidup di tengah-tengah kalian. Da'uha, tinggalkan itu. Fa innaha muntina, semuanya itu adalah busuk dan buruk. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Muhajirin itu nama yang sudah kita katakan bisa disebut syar'i. Banyak dalam Al-Quran disebutkan. Ansar juga, minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Tapi ketika itu adalah dipakai untuk hawa, untuk kelompok, sekedar pribadi, Nabi tegur. Kalian masih memakai slogan-slogan jahiliyah seperti itu, sedangkan saya masih di tengah-tengah kalian. Tinggalkan itu, kata Nabi. Ini fanatik. Bagaimana hari ini orang bilang, pasti benar kami dari keturunan Nabi. Subhanallah, Abu Lahab, Abu Jahal juga keturunan Nabi. Itu yang kita fanatikin. Subhanallah, waliyazubillah. Ini orang Ansar fanatik dengan Ansarnya, kelompok Ansarnya. Orang Muhajirin fanatik dengan kelompok Muhajirinnya. Nabi biarkan? Tidak. Karena nggak dipakai untuk al-haq, tapi dipakai untuk apa? Untuk memutus silah ukhuwah, hubungan persaudaraan. Nabi tegur, tidak pakai itu, tidak ada itu. Itu adalah muntinah, kata Nabi. Itu busuk, itu buruk, itu jelek. Da'uha, tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maha suci Allah dari aku menjadi dai-dai yang tidak ikhlas. Dai-dai yang tadi mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah mengerti, ke depan hadirlah kepada dakwah itu, tapi lihat isi dari dakwah itu. Kalau dia sudah mengajak dan mengarah kepada selain Allah, maka yakinlah dakwah itu bukanlah dakwah yang hak. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak tergolong dari orang yang musyrik. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, penguat dari kalimat ad'u ilallah. Ad'u ilallah tadi artinya apa? Berdakwah kepada Allah, artinya ikhlas. Wa ma ana minal musyrikin adalah penafian dari syirik. Ketika ikhlas, maka tidak ada syirik. Ketika syirik tidak ada, maka itu ada ikhlas insyaallah. Maka diperkuatlah Nabi itu diajar oleh Allah dalam ibadah dan dalam dakwahnya yang dibangun di atas ilmu, kemudian berjalan terus di atas sabar yang jamil sampai beliau wafat. Wa ma ana minal musyrikin ilallah wa ala basira wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah penguat bahwa Nabi benar-benar di atas tauhid ibadahnya, Nabi benar-benar di atas tauhid dakwanya, Nabi benar-benar di atas tauhid kesabarannya. Maka cocoklah ayat ini
dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu menyeru kepada syahadat alla ilaha illallah, karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, ya, adalah kalimat ikhlas. Kalau ada orang bilang kalimat ikhlas apa? Adalah la ilaha illallah, tidak ada satu sesembahan pun yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Nah, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita ambil sedikit sampai azan ya. Dalil yang kedua untuk bab ini ya. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, tadi dalil pertama adalah surat Yusuf. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Mana ikhlasnya? Ilallah. Dan kalimat ikhlas adalah la ilaha illallah. Berarti ayat itu ya menjadi bukti, menjadi dalil terhadap bahwa kita dituntut dalam ayat itu untuk berdakwah kepada la ilaha illallah, berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada ikhlas, berdakwah kepada agama Allah ya. Berdakwah kepada jalan Allah. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil yang kedua dari hadis untuk bab ini, bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Tadi saya singgung, kata Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi pernah mengutus dua sahabat ke negeri Yaman. Pertama siapa namanya? Mu'adz ya, Ibn Jabal. Yang kedua siapa? Bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang masyhur tahun ke-10 Hijriyah, bulan Rabiul Awal. Di syarah ini ya. Di syarah ini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa Nabi mengutus dua utusan itu pada bulan Rabiul Awal tahun berapa? Tahun 10 Hijriyah. Nah, Mu'adz diutus ke San'a dan sekitarnya. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari diutus ke mana? Aden dan sekitarnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala mengutus ya, sesungguhnya Rasulullah tatkala mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Nah, ini juga ada pula syubhat sekarang jemaah, tapi tidak disampaikan oleh Syekh Musaimin di sini. Ya, kalau ada hadis Nabi tapi sudah berkaitan dengan ranah akidah, maka kita tidak terima kalau hadis itu disebut hadis ahad. Ahad itu jamak dari ahadun. Ya, jamaknya ahadun. Ya, hadis ahad lawannya hadis mutawatir. Nah, sedikit kita singgung kan istilah-istilah itu. Orang ini kata ulama, orang yang kita bilang tadi, kalau sudah akidah kita cuma terima hadis mutawatir saja. Mutawatir itu persis di bawah Al-Quran kekuatannya, di atas Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kalau mutawatir itu sudah menyerahlah kita, tidak perlu lagi diragukan. Kalau ahli hadis mengatakan hadis mutawatir, begitu. Maka orang yang ahli syubhat tadi, kalau ada hadis itu berkaitan dengan akidah, ya, dan hadisnya tergolong ahad. Ahad itu umpamanya dari satu tingkat perawi yang memiliki buku, contohnya Imam Bukhari punya guru, punya guru sampai ke Nabi Muhammad. Ada satu, apalagi lebih satu orang, seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Tapi Imam Bukhari meletakkan di hadis nomor 1 di kitabnya. Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi meletakkan hadis nomor 1. Tapi orang yang ahli syubhat tadi mengatakan apa? Kalau dia berkaitan dengan akidah tidak terima, harus kita mutawatir, karena dia tidak diragukan. Kalau ahad ini masih ya
belum pasti hati kita ya meyakininya. Subhanallah. Kata Syekh Muslim di tempat lain, ini menunjukkan hadis ini Sahih Bukhari Muslim ini, bahwa Nabi mengutus seorang diri Muaz, satu ahad kan? Menyampaikan akidah enggak? Akidah nanti syahadat la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah akidah. Apakah batal ini? Berarti Nabi Muhammad tidak mengerti tentang mutawalid dan ahad. Ya. Ini adalah pemisahan-pemisahan yang batil kata ulama kita. Jangan sampai kita termakan isu itu. Nanti ada orang ingin mendapat kita, kalian salah semua akidah kalian. Kenapa? Dibangun di atas akidah yang berpijak kepada hadis ahad. Perawi-perawi pencerita, sanad-sanadnya cuma satu. Kalau enggak di banyak tingkat, di satu tingkat. Ya, walaupun di tingkat sahabat kata mereka. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, seorang sahabat Umar cuma meriwayatkan dari Nabi. Kemudian di bawah Umar juga satu orang juga. Ya, di bawah itu jadi satu orang juga. Baru nanti dekat dengan Bukhari baru banyak. Ya. Maka ini bahaya. Maka ini dalil kata ulama bahwa Muaz ini diutus seorang diri, disuruh oleh Allah berdakwah, oleh Rasulullah berdakwah di Yaman, mengajarkan akidah pertama, mengajarkan tauhid. Berarti terbantahkan dengan dalil ini, dengan hadis ini, pengutusan Nabi untuk Muaz, dengan Muaz ke Yaman, bahwa itu adalah syubhat yang tidak diterima. Itu adalah kerancuan yang batil. Tidak boleh dibangun akidah di atas statement yang seperti itu. Tatkala Nabi mengutus Muaz ke negeri Yaman, seorang diri, karena kawannya tadi bukan ke Son'a, yaitu Abu Musa ke tempat lain, walaupun tetap di Yaman tapi tidak bersamaan. Qala lahu, Nabi berkata kepada dia, seorang diri, kepada Muaz saja. Apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Muaz akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Nah, ini tadi kita bawakan apa? Kata Syekh Utsaimin sebagai dalil bahwa Nabi sedikit banyaknya mengetahui apa? Halul mad'u, kondisi mad'u, kondisi orang yang akan didakwain. Bisa dengan dua cara kata Syekh Utsaimin tadi. Bisa beliau dapat kabar dari Allah melalui Jibril, bisa juga dengan cara upaya beliau untuk cari-cari tahu. Kalau kita nggak mungkin melalui Jibril, maka tinggal cara apa? Untuk kita cari-cari tahu, nggak masalah. Asal jangan kita gibain aja. Jangan gibain, tapi cari tahu kondisi orang nggak masalah. Tidak masalah. Maka Nabi ingatkan kepada Muaz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab kata Syekh Utsaimin seperti yang kita katakan tadi adalah Yahudi dan Nasrani. Walaupun sebenarnya bukan mereka saja ketika itu di Yaman. Ada juga orang musyrik. Beda orang musyrik dengan orang ahlu kitab. Setiap ahlu kitab musyrik, tapi tidak setiap musyrik ahlu kitab. Paham ya? Jangan salah kita. Yang dekat, paling dekat, walaupun kafir dia, musyrik dia, paling dekat dengan Islam apa? Ahlu kitab. Makanya perempuan ahlu kitab boleh dinikahi oleh muslim dengan syarat selama dia muhsinah atau muhsanah, menjaga kehormatannya. Boleh, tapi tidak sebaliknya. Wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki ahlu kitab. Nah, ini menunjukkan apa? Masih ada sisi kedekatannya. Berarti syahadat itu ada unsur akidah. Harus kita ilmui, kita ilmui mungkin di benak, dalam juga batin. Kemudian kita yakini di hati, batin. Makanya dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ayat 19, ilmui dulu Muhammad bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali hanya Allah. Maka kata Syekh Utsaimin, berat ini tugas dai yang Rasul utus ke Yaman ini bernama Muaz. Apa? Yaitu yang menjadi pertama kali dakwahmu kepada mereka adalah persaksian. Maka unsur persaksian ada ilmu, kata Syekh Utsaimin. Kita telah lewati kemarin di bab sebelumnya, bab mewujudkan tauhid. Ada beberapa cara, 3 cara. Di sini juga diulang oleh Syekh Utsaimin bahwa unsur syahadat itu ada unsur ilmu, ada unsur penuturan. Ketika paman Nabi Muhammad mau mati, apa kata Nabi Muhammad kepada pamannya? Ya ammi qul, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah
tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah, ya, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat yang dengannya saya akan bela kamu di sisi Allah nanti. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi bilang ke pamannya qul, berarti dengan lisan. Bukan dibilang oleh Nabi Muhammad kepada pamannya, ittaqid, yakini wahai pamanku. Pamannya sudah meyakini agama apa? Keponakannya benar. Yang tinggal berat di sini, yang tidak ada pada Abu Thalib apa? Mengucapkan atau menuturkan la ilaha illallah. Ini ingat jemaah, ya, kalau kita cepat dalam sholat, lewat begitu la ilaha illallah, kita tadabburilah di waktu-waktu tertentu. Kalau bisa kita mentadabburi ketika sholat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh. Itulah seharusnya ada unsur ilmu, ada unsur ucapan, ada unsur iman, kata Syekh Utsaimin, iqrar, ada unsur penetapan, pemantapan hati, ya. Kemudian nanti setelah itu konsekuensinya ada iz'an. Apa iz'an? Tunduk, ya, itu perwujudan dan pentahqiqan, ya, tauhid. Maka dakwah Muaz yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman itu bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi akidah. Karena syahadat ada unsur apa tadi? Ada unsur batinnya, ada unsur ilmu maknanya. La ilaha illallah dulu kita telah lewati, sering kita dengarkan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satu sesembahan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Ya, ingat ini bahwa kata syahadat ini juga kata kunci, garis bawahi. Ada berapa unsur tadi? Ya, unsur syahadat, ada unsur ilmu. Dalilnya tadi ada 2 ayat. Ya. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Az-Zumar. Kecuali orang yang bersaksi dengan al-haq. Al-haq itu maksudnya la ilaha illallah. Karena ada orang bersaksi dengan al-haq enggak pakai ilmu. Ya. Ada? Nah. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan sedikit. Baik, barakallahu fiikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Nasallatu. Baik jamaah, semoga dimuliakan Allah. Kita lanjutkan sedikit ya. Kata Nabi SAW kepada Muaz, sesungguhnya engkau ya Muaz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang menjadi dakwahmu yang pertama kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah. Nah, ini tadi garis bawahnya yang digaris bawahin oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini penting jemaah. Kata syahadat ini tadi ya, ada unsurnya ilmu ya, ada unsurnya nutqu ya. Apa nutqu tadi? Mengucapkan. Jadi syahadat itu harus diilmui maknanya. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian jangan seperti Abu Thalib ya, harus kita ucapkan dengan lisan. Yang ketiga, hati kita mengikrarkan makna itu tadi, itu iman ya, kita mantapkan, kita yakini ya, kita tetapkan. Itu namanya al-iqraru, at-tasdiqu bil qalb ya. Kemudian juga memantapkannya di hati itu, kemudian nanti keluar dengan di lisan, diucapkan ya. Kemudian juga nanti tunduk zahir batin kita, ada izannya. Ada izan. Jadi bisa 3 bisa 4. Sering ulama ingatkan seperti Syekh Albani pernah kita sampaikan di sini, bahwa la ilaha illallah itu baru berguna untuk seorang hamba sekurang-kurangnya 3. Apa? Diucapkan, kemudian diilmui maknanya, diucapkan, diimani. Diimani itu di hati, maksudnya ya, kita yakini makna itu, kita benarkan makna itu. Tentu ketika kita benar-benar ya jujur dalam membenarkan makna itu, pasti kita tunduk kepada Allah dengan sholatnya dan seterusnya. Begitu. Nah, itu namanya kemarin tahqiq la ilaha illallah. Siapa yang mentahqiq, mewujudkan tauhid ya, mengadakan tauhid, membenarkan tauhidnya, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, telah kita lalui. Kemudian Syekh yang digarisbawahi oleh beliau lagi adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Kata awal, orang yang mengerti ilmu qaidah atau ilmu nahwu saraf bahasa Arab, mereka kadang-kadang membaca falyakun awwala, ujungnya syahadatu ya, falyakun awwala syahadatu. Seperti dalam kitab saya ini, awwala syahadatu. Tadi bisa juga kita baca falyakun awwalu, di ujungnya syahadata ya. Kalau kita baca falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah, ini sebenarnya terbalik. Setiap kata setelah kana, ada kata kana yakunu, sebenarnya posisinya adalah setelahnya pakai dhammah ya. Yang ketiga, yang kedua setelahnya baru pakai fathah. Makanya si Zaid berdiri, Zaidun qaimun, tambah kana Zaidun qaiman, begitu ya, berubah dia. Si Zaid itu dulu berdiri ya, jadi dunnya tetap dhammah, mannya berubah jadi fathah. Tapi ketika dibalik kana ya, Zaidan qaimun, itu maknanya lain lagi ya. Maka di sini ketika falyakun awwala, di sini di buku awwala syahadatu di ujung, berarti maknanya sudah menyelisih kaidah asal. Kaidah asal falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihim syahadata. Hendaklah yang menjadi yang pertama yang kamu dakwahi mereka kepadanya, wahai Muaz,
adalah syahadat persaksian. Berarti ini lurus-lurus saja. Tapi ketika dibaca awwala, maka hendaklah syahadat la ilaha illallah yang hanya menjadi, ada kata hanyanya ketika dibaca awwala. Nah ini cuma khilaf, kalau Syekh Muslimin mengatakan tidak ada masalah. Kita baca awwalu berarti Nabi ingin menjelaskan kepada Muaz bahwa ini penjelasan bahwa yang pertama untuk didakwain oleh Muaz adalah syahadat dulu, jangan sholat. Karena juga ada sebagian ahli ilmu mengatakan dakwah Nabi itu pernah juga sholat dulu. Ini salah satu dalil yang membatalkannya. Justru dalam sejarah masyhur Nabi tidak sholat di Mekah kecuali setelah 10 tahun berdakwah terhadap la ilaha illallah. Maka dibaca kata Syekh Muslimin awwalu, kemudian di belakangnya syahadata, maka tidak juga masalah. Tapi ketika dibaca awwalah, lebih mempertegas lagi, lebih memperkuat bahwa dakwah yang hak dan yang benar tidaklah dijadikan yang pertama kecuali hanya ketika dibaca falyakun awwala la ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, maka ada kata arti hanya. Kata arti hanya, kalau hanya itu berarti jamaah tidak boleh dimulai yang lain-lain, tidak boleh dimulai yang lain. Tapi ini kata Syekh Muslimin rahimahullah tidak ketat, bisa saja dibaca tadi, yaitu yang pertama adalah yaitu tauhid la ilaha illallah, kemudian nanti adalah hak la ilaha illallah adalah Muhammad Rasulullah, baru setelahnya salat seperti lanjutan hadis ini. Salat dikabarkan diajarkan 5 waktu sehari semalam, kemudian setelahnya zakat dan seterusnya seperti yang ada di urutan rukun Islam, rukun yang 5. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan hendaklah yang pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka wahai Muaz adalah kepada mereka mengesahkan Allah. Nah, ini Syekh pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin berdalil dengan hadis ini dengan kalimat yang barusan kita baca atau kalimat di atas, yaitu syahadat alla ilaha illallah, bahwa kita dalam berdakwah itu adalah berdakwah kepada tauhid dulu, ajarkan dulu pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, terutama uluhiyah. Terutama adalah yaitu peribadatan, yaitu penyerahan hak Allah berupa hak peribadatan. La ilaha artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada satu sesembahan pun yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau sudah berbicara ranah peribadatan dan persembahan berupa Islamnya kita, berupa imannya kita, berupa ihsannya kita, berupa doanya kita, berupa khauf, tawakal, khasyah, raghbah, rahbah, takut, harap, cemas, yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Tawakal tidak bisa tawakal itu diberikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika itu tidak boleh kita sandar-sandarkan, kita simpang-simpangkan, kita paling-palingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan, meminta pertolongan yang tak mampu selain Allah yang melakukannya, tidak boleh kecuali yang kepada Allah. Istighosah, meminta pertolongan dalam keadaan terjepit, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Nazar, menyembelih, maka itulah semuanya terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang diingatkan Muaz oleh Rasulullah, dakwain mereka dulu kepada itu, yaitu ila syahadat alla ilaha illallah atau kepada ila an yuwahhidullah. Insyaallah kita lanjutkan membaca lanjutan hadis pada pertemuan yang akan datang. Hadis ini penting, ada beberapa kalimat lagi yang tersisa, yaitu pesan Nabi dalam berdakwah yang akan dijalankan oleh sahabat mulia bernama Muaz bin Jabal. Sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Baik mungkin penyampaian ataupun juga isi
Ya, yang salah adalah karena memang kelemahan dan usaha syaitan untuk menyalahkan dan mengelincirkan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan ana dan mengampuni kita semua. Amin. Dan terima kasih atas segala waktu dan perhatian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.